Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kalian semua yang sedang menonton video ini ataupun menyimak ataupun sedang belajar terkait dengan video ini. Untuk kalian semua, baik sahabat-sahabati, rekan dan rekan kita, kawan-kawan ataupun keluarga kita. Kami dari kelompok 39 KKN tematik Unisula periode 13 tahun 2022. Pada pertemuan kali ini, kami akan sedikit membahas tentang stunting sesuai dengan tema KKN tematik pada kali ini, yaitu sehat dan sejahtera pasca pandemi COVID-19. Nah, adapun kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Ahmad Fani Alfian. Yang kedua ada Ahmad Zainus Solikin. Yang ketiga ada Amif Febri Lestari. Yang keempat ada Aura Rohmatan lil Alamin Mufidah. Yang kelima ada Cendi Wulandari. Langsung saja ke pembahasan kita. Nah, apa itu stunting? Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek atau kerdil dari standar usianya. Nah, maksudnya yaitu stunting itu kondisi di mana anak-anak seusia balita ataupun masih di bawah 5 tahun ataupun 10 tahun itu mempunyai tinggi badan yang tidak sesuai dengan umurannya atau bisa biasa dikenal dengan kata kerdil. Nah, itu juga termasuk dari stunting. Nah, terus apa sih ciri-ciri dari stunting itu? Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan atau genetik dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Nah, ini ada suatu asumsi yang mengatakan bahwa stunting itu hanyalah faktor keturunan sehingga tidak dapat diobati. Tetapi sebenarnya asumsi tersebut itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Stunting itu dapat dicegah. Stunting itu bukan dari genetik. Nah, selain itu juga, padahal yang seperti kita ketahui, genetik merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, maupun politik, dan pelayanan kesehatan. Nah, dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa kita cegah. Masalah stunting dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan kualitas gizi, serta seringkali tidak beragam. Selanjutnya, dipengaruhi juga oleh pola asuh yang kurang baik, terutama pada aspek perilaku, terutama pada praktek pemberian makanan bagi bayi dan balita. Selain itu juga, stunting juga dipengaruhi dengan rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah akses sanitasi dan air bersih. Terus apa sih gejala-gejala stunting yang sesungguhnya? Stunting dapat kita ketahui dengan gejala-gejala tersebut, yaitu yang pertama, wajah tampak lebih muda dari seusianya. Ini maaf agak tipu. Terus juga yang kedua, ada pertumbuhan tubuh dari gigi yang terlambat. Yang ketiga, memiliki kemampuan khusus dan memori belajar yang buruk. Yang keempat, pubertas yang lambat. Yang kelima, sangat saat menginjak usia 8-10 tahun, anak cenderung lebih pendiam dan tidak melakukan kontak mata dengan orang sekitarnya. Yang keenam, berat badan lebih ringan untuk anak seusianya. Nah, mari kupas satu-satu mulai dari poin yang pertama, yaitu wajah tampak lebih muda dari seusianya. Nah, apabila gejala tersebut ada pada anak-anak kalian ataupun ada pada adik-adik kalian, itu juga bisa segera dikonsultasikan pada dokter ataupun layanan kesehatan yang berada di sekitar kalian. Wajah tampak lebih muda dari seusianya. Selain itu juga adanya pertumbuhan tubuh dan gigi yang terlambat.
Nah, itu juga salah satu gejala-gejala dalam stunting. Selain itu juga memiliki kemampuan khusus dan memori belajar yang buruk. Jadi, memiliki memori belajar yang buruk itu juga termasuk dari gejala-gejala stunting. Yang keempat, pubertas yang lambat. Nah, seringkali juga kita ketemu ya di masyarakat kita. Sekarang juga masih banyak ada anak-anak remaja itu yang masa pubertasnya terlambat. Nah, itu mungkin salah satu gejala dari stunting, sehingga kita harus rajin-rajin, harus sering-sering kontrol ataupun periksa ke layanan kesehatan yang berada di sekitar kita. Terus juga saat menginjak usia 8 sampai 10 tahun, anak cenderung lebih pendiam dan tidak melakukan kontak mata dengan orang sekitarnya. Nah, ini juga sangat buruk sekali. Nah, apabila anak-anak kita ataupun adik-adik kita itu tidak mampu melakukan kontak mata dengan orang sekitarnya, maka mereka akan ketinggalan gitu. Mereka akan tidak bisa mengikuti teman-temannya yang lebih maju, lebih bisa melakukan kontak mata dengan orang lain. Itu juga berat badan lebih ringan untuk anak seusianya. Nah, selain itu juga pastikan untuk anak-anak kalian atau adik kalian pada waktu masa balita itu berat badan selalu dikontrol, baik itu di posyandu ataupun di manapun, sehingga ini sebagai gejala-gejala stunting yang kita ketahui ini bisa mungkin kita hindari agar keluarga kita, adik-adik kita ataupun siapapun terhindar dari stunting tersebut. Terus ini berdasarkan dari pemantauan status gizi yang dilansir dari situs Kemenkes RI pada 2016, angka prevalensi stunting di Indonesia sebesar 27,5%. Artinya, 1 dari 3 balita di Indonesia mengalami stunting. Bahkan pada 2017, angkanya meningkat menjadi 29,6%. Pada tahun 2019, survei membuktikan sekitar 30% balita Indonesia mengalami stunting. Kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak aspek, mulai dari aspek pendidikan hingga ekonomi. Stunting sangat penting untuk dicegah. Hal ini disebabkan oleh dampak buruk stunting yang sulit untuk diperbaiki dan dapat merugikan masa depan anak-anak sendiri. Angka ini menempatkan Indonesia berada pada status kronis, sebab WHO mengklasifikasikan negara mengalami status kronis jika angka prevalensinya melebihi 20%. Nah, angka melebihi 20% itu merupakan angka yang begitu besar. Angka ini juga menempatkan Indonesia di posisi teratas angka stunting terparah di Asia Tenggara. Negara tetangga kita yaitu Malaysia, angka prevalensinya hanya 17,2%. Berdasarkan hasil SSGI tahun 2021, angka stunting secara nasional mengalami penurunan sebesar 1,6% per tahun dari 27,7% tahun 2019 menjadi 24,4% tahun 2021. Hampir sebagian besar dari 34 provinsi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019 dan hanya 5 provinsi yang menunjukkan kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan pemerintah mendorong percepatan penurunan stunting di Indonesia telah memberikan hasil yang cukup baik. Nah, dengan itu maka kita juga harus mengetahui faktor penyebab stunting. Faktor penyebab stunting sendiri itu adanya kurang gizi dalam waktu lama, pola asuh kurang efektif, pola makan, tidak melakukan perawatan secara pasca melahirkan, gangguan mental dan hipertensi pada ibu, sakit infeksi yang berulang, faktor sanitasi. Faktor penyebab stunting. Salah satu masalah kesehatan yang cukup membahayakan, memahami faktor penyebab stunting sangat penting untuk dilakukan. Dengan begitu, Anda bisa melakukan langkah-langkah preventif yang saya sebutkan tadi untuk menghindari terjadinya stunting pada
anak-anak ataupun keluarga kalian semua. Terus ada cara pencegahan stunting itu bagaimana? Yang pertama, pahami konsep gizi. Yang kedua, pilih menu beragam. Yang ketiga, perintah rutin. Yang keempat, pentingnya ASI. Yang kelima, konsumsi asam folat. Yang keenam, meningkatkan kebersihan. Nah, maksudnya pahami konsep gizi bagaimana? Jadi, pastikan Anda mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari, terlebih saat masa kehamilan. Pahami konsep gizi dengan baik dan terapkan dalam pola asuh anak kalian. Terus juga pilih menu beragam. Maksudnya gimana? Yaitu upaya untuk selalu memberi menu makanan yang beragam untuk anak-anak kita. Jangan lupakan faktor gizi dan nutrisi yang dibutuhkan mereka setiap harinya saat masa kehamilan dan setelahnya. Ibu pun perlu mendapatkan gizi yang baik dan seimbang agar dapat menghindari masalah stunting tersebut. Terus pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin itu bagaimana? Yaitu selama masa kehamilan, ibu perlu melakukan check up secara rutin di layanan kesehatan untuk memastikan berat badan sesuai dengan usia kehamilannya. Terus juga ada pentingnya ASI. Pentingnya ASI yaitu air susu ibu mengandung banyak gizi baik yang dapat menunjang pertumbuhan anak. Dalam ASI tersebut terdapat zat yang dapat membangun sistem imun anak sehingga menjauhkan mereka dari berbagai masalah kesehatan. Salah satunya yaitu adalah stunting. Terus yang kelima, konsumsi asam folat. Asam folat berperan sangat penting untuk mendukung perkembangan otak dan sumsum tulang belakang bayi. Zat ini juga dapat mengurangi resiko gangguan kehamilan hingga mencapai 72%. Dengan asupan asam folat, kegagalan perkembangan organ bayi selama masa kehamilan juga bisa dicegah. Yang keenam, meningkatkan kebersihan. Nah, maksudnya gimana? Faktor sanitasi dan akses air bersih menjadi salah satu fokus yang bisa Anda lakukan untuk mencegah stunting pada anak. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan agar tidak ada bakteri, jamur, kuman, dan virus yang mengontaminasi tubuh Anda dan si kecil. Anda juga disarankan untuk memperhatikan kebersihan tubuh maupun tangan, sebab apabila tangan kotor, bukan tidak mungkin kuman menjangkiti makanan yang masuk ke dalam tubuh, sehingga menyebabkan masalah kurang gizi. Dalam waktu lama, masalah kurang gizi yang berkepanjangan tersebut dapat menyebabkan stunting. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun salah dalam penulisannya. Mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bye bye.